Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid sekalian. Baiklah, di sini saya Rosalinda dengan NIM 1930208046 akan menjelaskan materi tentang turunan senyawa hidrokarbon. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, murid-murid sekalian, tahukah kalian apakah turunan hidrokarbon itu? Jadi, turunan hidrokarbon adalah senyawa turunan homolog alkana yang mengandung gugus fungsi. Nah, gugus fungsi dan homolog turunan hidrokarbon adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah alkohol. Alkohol dengan homolog alkanol dan gugus fungsi -OH dengan rumus umum CnH2n plus 2O. Yang kedua adalah eter dengan homolog alkoksi alkana dan gugus fungsi -O- dengan rumus umum yang sama yaitu CnH2n plus 2O. Selanjutnya adalah aldehida. Aldehida dengan homolog alkanal dan gugus fungsi -CHO dengan rumus umum CnH2nO. Selanjutnya keton atau karbonil dengan homolog alkanon dan gugus fungsi -CO- dan rumus umum yang sama yaitu CnH2nO. Selanjutnya adalah karboksil dengan homolog asam alkanoat dan gugus fungsi -COOH dan rumus umum CnHNO2. Selanjutnya ester dengan homolog alkil alkanoat dan gugus fungsi -COO- dan rumus umum CnHNO2. Dan yang terakhir adalah halogen dengan homolog haloalkana dan gugus fungsi -X dengan rumus umum CnH2n plus 1X. Selanjutnya adalah tata nama turunan hidrokarbon. Tata nama turunan hidrokarbon didasarkan atas dua aturan, yaitu aturan IUPAC atau menggunakan nama trivial atau nama umum atau dagang. Nama trivial pada bentuk rantai karbon, cabang, dan posisi gugus fungsi adalah terdiri dari yang pertama, posisi primer, yaitu terikat pada atom C primer, posisi sekunder, yaitu terikat pada atom C sekunder, dan posisi tersier, terikat pada atom C tersier, dan posisi iso pada rantai karbon yang terdapat satu cabang pada nomor kedua. Posisi iso dapat sama dengan posisi sekunder. Dan yang terakhir adalah posisi neo. Posisi neo yaitu pada rantai karbon terdapat dua cabang pada nomor kedua. Posisi neo dapat sama dengan posisi tersier. Selanjutnya adalah penamaan trivial pada suku-suku homolog alkanal, asam alkanoat dan juga alkil alkanoat. Yang pertama itu adalah pada satu atom C dengan nama trivial form, 2 atom C, aset, 3 propio, 4 butir, 5 valer, 6 kapro, 7 enan, 8 kapril, 9 pelargon, dan 10 kap. Selanjutnya adalah alkohol. Alkohol atau alkanon. Nah, alkanol atau alkil atau aril atau sikloalkil alkohol merupakan senyawa monohidroksi turunan dari alkana, di mana salah satu atom hidrogen diganti dengan gugus hidroksi OH. Nah, alkohol ini mempunyai rumus umum R-OH dan strukturnya serupa dengan air, tetapi satu hidrogennya diganti dengan satu gugus alkil. Nah, gugus fungsi alkohol adalah gugus hidroksil, yaitu -OH. Nah, jenis-jenis alkohol ada 3, yaitu alkohol primer, sekunder, dan tersier, seperti sebagai berikut. Selanjutnya adalah tata nama alkohol. Nah, tata nama alkohol ini didasarkan atas dua aturan seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu yang pertama aturan IUPAC. Nah, untuk aturan IUPAC ini penamaan didasarkan atas rantai karbon dan diberi akhiran ol. Gugus alkohol dianggap sebagai cabang. Nah,
Selanjutnya, posisi cabang dan gugus alkohol ini ditentukan dengan penomoran rantai utama. Penomoran dilakukan sedemikian rupa sehingga gugus alkohol memiliki nomor kecil. Selanjutnya adalah aturan penamaan trivial pada alkanol. Nah, penamaan didasarkan atas gugus alkil sebagai cabang dari gugus alkohol. Nah, penamaan ini ditulis sebagai alkil alkohol seperti sebagai berikut. Nah, selanjutnya adalah penggunaan alkohol. Nah, alkohol ini banyak sekali digunakan. Yang pertama itu sebagai metanol, yaitu digunakan sebagai pelarut, juga sebagai antifreeze radiator mobil. Selanjutnya adalah etanol, yang biasanya digunakan dalam minuman beralkohol, dan juga larutan 70% yang digunakan sebagai antiseptik, seperti sekarang digunakan sebagai hand sanitizer. Selanjutnya adalah dalam industri. Nah, dalam industri digunakan sebagai bahan baku plastik dan kosmetik. Selanjutnya adalah ether atau alkoksi alkana. Nah, ether adalah senyawa yang mempunyai dua gugus organik yang melekat pada atom oksigen. Oksigen tunggal. Nah, rumus umumnya ini yaitu R-O-R aksen. Nah, R dan R aksennya ini bisa sama ataupun berbeda. Gugusnya juga dapat berupa alkil atau aril. Pada anestesi atau obat bius, kedua R-nya adalah gugus etil, yaitu dietil ether. Nah, ether merupakan isomer atau turunan dari alkohol. Atau unsur H pada OH diganti oleh alkil atau aril. Ether mengandung unsur C, H, dan juga O. Nah, untuk aturan penamaannya sama seperti tadi dengan dua aturan, yaitu aturan IUPAC dan juga aturan trivial. Yang pertama adalah aturan IUPAC. Penamaan didasarkan atas gugus karbon di sekitar gugus ether. Nah, rantai utama adalah gugus karbon. Rantai utama adalah gugus karbon terpanjang. Nah, gugus karbon yang lebih pendek digunakan sebagai cabang dengan akhiran oksi. Nah, posisi cabang dan gugus ether ditentukan dengan penomoran rantai utama. Penomoran dilakukan sedemikian rupa sehingga gugus ether memiliki nomor kecil. Gugus ether selalu ditulis paling awal daripada cabang, seperti sebagai berikut. Yang kedua adalah aturan penamaan trivial alkoksi alkana. Penamaan didasarkan atas gugus karbon di sekitar gugus ether. Nah, penamaan gugus diurut berdasarkan abjad sebelum diberi indeks sekunder, tersier, dan juga neo, sesuai dengan gugus alkil di sekitar ether sebagai alkil ether. Sebagai contohnya, ia adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah penggunaan ether. Yang pertama adalah dietil ether yang digunakan sebagai obat bius umum, pelarut dari minyak dan sebagainya. Selanjutnya adalah ether jenuh, digunakan pada operasi singkat, yaitu pada ilmu kedokteran dan pada ilmu kebidanan. Selanjutnya adalah di bidang laboratorium biologi perikanan. Banyak sekali ether digunakan sebagai anestesi atau obat bius. Selanjutnya adalah aldehid atau alkanal. Nah, struktur aldehida ini adalah senyawa organik yang mengandung C, H, dan O dengan rumus RCHO, di mana R adalah alkil dan min CHO adalah gugus fungsi aldehid. Nah, panjang ikatan rangkap C rangkap 2O yaitu 0,121 nanometer. Sebagai contoh, strukturnya adalah sebagai berikut. Nah, aturan penamaan IUPAC alkanal, penamaan didasarkan atas rantai utama dan diberi akhiran al
Gugus aldehid dianggap sebagai cabang, namun atom karbonnya dihitung sebagai rantai umum. Posisi cabang ditentukan dengan penomoran rantai utama dan selalu menjadi atom karbon nomor 1 atau gugus aldehid tidak perlu diberi nomor. Selanjutnya adalah aturan tata nama trivial alkanal, yaitu yang pertama penamaan didasarkan atas jumlah atom C dan bentuk rantai. Selanjutnya penamaan ditulis sebagai trivial aldehida. Nama trivial tidak bercabang adalah sebagai berikut, sesuai dengan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu menggunakan jika satu atom C menggunakan form yang menjadi formaldehida, 2 atom C asetaldehida, 3 propion aldehida, dan seterusnya. Selanjutnya adalah penomoran substituen dimulai dari atom karbon yang memiliki gugus karbonil dengan huruf, bisa diganti dengan huruf, bisa juga dengan sekunder, tersier, neo, dan juga iso. Tetapi jika kita juga bisa menggantinya dengan alfa, beta, dan juga y. Seperti sebagai berikut. Nah, kegunaan aldehida adalah yang pertama formaldehida atau metanol yang digunakan sebagai pembunuh kuman dan mengawetkan. Yang kedua adalah formaldehida yang digunakan untuk membuat plastik, termoset atau plastik tahan panas. Selanjutnya paraldehida yang digunakan sebagai akselerator vulkanisasi karet. Selanjutnya adalah keton atau alkanon. Nah, struktur keton merupakan senyawa organik yang mengandung unsur C, H, dan O dengan R, C, O, R aksen. Di mana R adalah alkil, min CO min adalah gugus fungsi keton atau karbonil. Sudut yang terbentuk oleh gugus fungsi CO sebesar 120 derajat dan panjang ikatan rangkap C rangkap 2O sama dengan 0,121 nanometer. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah aturan tata nama keton atau alkanon. Yang pertama itu aturan tata nama berdasarkan aturan Eyupeng, yaitu penamaan didasarkan atas rantai utama dan diberi akhiran on. Gugus fungsi keton dianggap sebagai cabang, namun atom karbonnya dihitung sebagai rantai utama. Nah, posisi cabang dan gugus keton ditentukan dengan penomoran rantai utama. Penomoran yang dilakukan sedemikian rupa sama seperti sebelumnya, yaitu nomor pada gugus keton memiliki nomor terkecil. Nah, selanjutnya adalah aturan penamaan trivial alkanon. Nah, untuk penamaan ini, yang pertama penamaan didasarkan atas gugus karbon di sekitar gugus keton. Selanjutnya, penamaan gugus diurut berdasarkan abjad sebelum diberi indeks, sekunder, tersier, iso, dan neo sesuai nama gugus alkil di sekitar gugus keton sebagai alkil keton. Nah, kegunaan keton yaitu yang pertama aseton yang digunakan sebagai pelarut organik. Yang kedua, keton siklik yang digunakan sebagai bahan untuk membuat parfum. Yang ketiga, aseton yang digunakan sebagai untuk menghilangkan cat kuku. Dan yang terakhir adalah isobutil atau isobutil metil keton atau hekson yang digunakan sebagai pelarut nitroselulosa dan getah. Selanjutnya adalah karboksil atau asam alkanoat. Nah, pada asam karboksil adalah turunan hidrokarbon yang mempunyai gugus fungsi karboksilat yang merupakan gabungan antara gugus karbonil dan hidroksil. Rumus asam karboksilat adalah RCOOH.
Asam alkanoat atau lebih populer sebagai asam karboksilat adalah segolongan asam organik, di mana asam organik ini memiliki gugus fungsional karboksilat yaitu COOH. Gugus karboksilat merupakan gabungan dari gugus karbonil dan hidroksi. Asam karboksilat memiliki rumus umum CnH2nO. Sifat umum dari senyawa ini adalah asam lemah. Jadi, dalam pelarut air, sebagian molekulnya terionisasi dengan melepas proton H+. Sebagai molekulnya, asam karboksilat dapat memiliki lebih dari satu gugus fungsional. Asam karboksilat yang memiliki dua gugus fungsional disebut dengan asam dikarboksilat atau alkanadioat. Dua gugus fungsional disebut dengan trikarboksilat, dan seterusnya. Karena banyak terdapat di alam, asam-asam karboksilat adalah golongan senyawa yang paling dulu dipelajari oleh kimiawan organik. Nah, banyak senyawa-senyawa dari bahasa Latin yang menunjukkan asalnya. Sehingga sebagai contoh adalah satu atom karbon yang dengan rumus HCOOH yang bersumber dari semut dengan bahasa Latin yaitu formica, dengan nama biasa yaitu asam format, dan nama IUPAC yaitu asam metanoat. Selanjutnya dengan dua atom karbon yaitu dengan rumus CH3COOH yang bersumber dari cuka dengan nama Latin asetum, dengan nama biasa asam asetat, dan nama IUPAC asam etanoat. Selanjutnya adalah tiga atom karbon CH3CH2COOH yang bersumber dari susu. Dalam bahasa Yunani yaitu protospion, yaitu lemak. Nama bahasanya yaitu asam propionat, dan nama IUPAC yaitu asam propanoat, dan seterusnya. Selanjutnya adalah aturan tata nama IUPAC asam alkanoat. Yang pertama, penamaan didasarkan atas rantai utama dan diberi kata asam di depan dan akhiran oat. Gugus karboksil dianggap sebagai cabang, namun atom karbonnya dianggap sebagai rantai utama. Selanjutnya adalah posisi cabang ditentukan dengan penomoran rantai utama. Atom karbon gugus karboksil dihitung sebagai rantai utama dan selalu menjadi atom karbon nomor 1. Nama trivial 1, penamaan didasarkan atas jumlah atom C dan bentuk rantai. Kemudian penamaan ditulis sebagai asam trivioat. Nama trivial 2, penamaan didasarkan atas rantai utama sebagai alkana yang diberi kata asam di depannya. Gugus karboksil dianggap sebagai cabang dan atom karbonnya tidak dihitung sebagai rantai utama. Posisi cabang dan gugus karboksil ditentukan dengan penomoran rantai utama. Penomoran dilakukan sedemikian rupa sehingga gugus ini memiliki nomor kecil. Gugus karboksil selalu ditulis paling akhir dan diberi akhiran oat. Ester diturunkan dari asam karboksilat dengan mengganti gugus OH dengan gugus OR. Rumus umum ester adalah RCOR. Sifat fisika berwujud cair dan padat, tak berwarna, sedikit larut dalam H2O, kebanyakan mempunyai bau yang khas dan banyak terdapat di alam. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol. Reaksi ini berlangsung dalam suasana asam. Reaksi esterifikasi merupakan reaksi yang dapat balik, sehingga ester dapat hidrolisis oleh air dalam suasana asam. Hasil reaksi ini adalah asam karboksilat dan alkohol.
Aturan penamaan IUPAC alkil alkanoat pertama adalah penamaan didasarkan atas gugus karbon di sekitar gugus ester. Gugus karbon yang berikatan dengan O gugus ester adalah rantai utama dan diberi akhiran oat. Gugus karbon yang berikatan dengan C gugus ester dianggap sebagai alkil dan diletakkan di depan. Posisi cabang pada rantai utama ditentukan dengan penomoran rantai utama. Atom karbon gugus ester dihitung sebagai rantai utama dan selalu menjadi atom karbon nomor 1. Semua gugus min COOR masuk ke dalam rantai utama. Aturan penamaan trivial alkanoat yaitu penamaan didasarkan atas jumlah atom C dan bentuk rantai. Penamaan ditulis sebagai alkil trivioan. Selanjutnya adalah haloalkana. Haloalkana adalah karbon yang mengandung halogen. Haloalkana memiliki rumus umum CnH2n plus 1X. Nah, X adalah atom halogen, diantaranya adalah fluor, klorida, bromida, dan iodida. Dengan kata lain, haloalkana adalah senyawa karbon turunan alkana yang atom hanya diganti oleh atom halogen. Aturan penamaannya terdiri dari dua aturan penamaan, yaitu aturan penamaan IUPAC dan trivial. Yang pertama, aturan penamaan IUPAC haloalkana. 1. Penamaan didasarkan atas rantai dengan penomoran rantai utama. A. Penomoran dilakukan sedemikian rupa sehingga halogen memiliki nomor kecil. Yang B. Jika terdapat kurang dari satu halogen, maka prioritas penomoran adalah F, lebih dari Cl, lebih dari Br, dan lebih dari iodida. Cabang sejenis yang jumlahnya lebih dari satu cukup ditulis sekali, namun diberi indeks di, tri, tetra, dan seterusnya. Lebih dari satu macam jenis cabang, maka urutan penamaan cabang diurut berdasarkan abjad dalam bahasa Inggris sebelum diberi indeks sekunder, tersier, iso, dan neo. Selanjutnya adalah aturan penamaan trivial haloalkana. Penamaan didasarkan atas gugus alkil sebagai cabang halogen jika tunggal. Selanjutnya adalah penamaan ditulis sebagai alkil halogen. Kegunaan haloalkana adalah klorofluorokarbon atau fron, kemudian teflon atau tetrafluoroetilena.